ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak mau ajak dulu kita untuk bernyanyi, lalu berdoa. Ya, kita angkat pujian, kita katakan aku gereja. Tahu? Tahu, Pak. Mari kita bangkit berdiri. Aku gereja, 2, 3, ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Silakan duduk kembali, Pak. Bapak minta salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Dan mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar kami mau belajar, Engkau berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Periksa dulu absensi kita, Pak, ya, kehadiran kita, ya. Baik, Pak. Deborah, Hadir, Pak. Mario, Hadir, Pak. Riti, Hadir, Pak. Windy. Hadir, Pak. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Hak asasi manusia. Masih ada yang ingat apa itu hak asasi manusia? Nak? Saya, Pak. Ya, silakan Julia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang mendasar yang bersifat hakiki yang melekat pada manusia yang dimiliki setiap orang sejak dalam kandungan. Iya. Hak yang mendasar, yang hakiki yang dimiliki oleh setiap orang yang sejak dia di dalam kandungan dan juga sepanjang hidupnya, ya, sampai dia suatu saat meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu itu bisa bermanfaat bagi kita untuk mewujudkan hak asasi, terutama dalam menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, pada kali ini materi kita ini adalah tentang nilai-nilai multikultural. Jadi masih ada kaitannya antara hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu lebih ditekankan lagi di dalam konteks masyarakat yang multikultur. Karena tidak ada masyarakat yang multikultur tanpa menghargai hak-hak setiap orang. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita ini, Bapak di sini mau sampaikan dulu pretest. Bapak sudah siapkan soal pretest yang berganda 10. Jadi kamu coba kerjakan ini soal-soal ini, ya. Nah, jadi soal ini dimaksudkan untuk menjaring pemahaman dasar kamu terkait dengan materi kita hari ini. Lalu sesudah akhir pembelajaran akan diadakan post test, ya. Nah, Bapak kasih kesempatan kamu untuk mengerjakannya 5 menit. Ya, kerjakan, jawab pertanyaan-pertanyaan 10 pilihan berganda yang ada di lembar kerja itu. Nah, waktunya selesai, ya. Silakan dikumpulkan. Soal pretest ini tidak mempengaruhi nilainya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini hanya mengukur pemahaman awal terkait dengan materi. Nah, jadi mudah-mudahan di akhir materi Bapak akan kasih soal instrumen soal kembali terkait dengan materi untuk mengukur pemahamanmu terhadap materi yang Bapak sampaikan hari ini. Ya. Nah, sebelum kita sampai kepada materi, coba kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian multikulturalisme. Ya, kamu juga dapat menguraikan berbagai fakta yang ada dalam masyarakat majemuk. Mudah-mudahan di akhir materi ini kamu bisa mencapai apa yang menjadi target dan sasaran kegiatan belajar kita. Nah, anak-anak kami sekalian, coba kita perhatikan tayangan video berikut ini. Nah, video ini menggambarkan tentang keanekaragaman. Sudah kalian menyaksikan tayangan video tadi? Fakta apa yang kamu temukan dari video tersebut? Coba. Apa faktanya? Dari video tersebut, Pak, saya menemukan atau menyimpulkan adanya fakta masyarakat yang multikultur, di mana masyarakat yang multikultur ini memiliki perbedaan baik
perbedaan ras, budaya, perbedaan warna kulit, dan masih banyak yang lainnya, Pak. Ya, perbedaan ras, budaya, kulit, dan lain sebagainya. Ya, suku. Nah, kalau di lingkungan sekitarmu, suku-suku apa saja? Di lingkungan sekitar saya ada berbagai macam suku, Pak. Contohnya suku Batak, ada Nias juga saya. Terus ada suku Jawa dan masih banyak. Nah, menurut pendapat yang lain, apakah masing-masing suku ini sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Nah, dalam upacara pernikahan, tentu orang Nias berbeda dengan orang Batak. Orang Batak berbeda dengan orang Jawa. Kita akan selalu berbeda dengan orang lain. Oke, yang kedua apa lagi realita yang kau lihat dari tayangan tadi? Saya Pak, Silakan. saya lihat rasanya menyimpulkan Pak, dari berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia, namun tetap memiliki aturan yang disepakati bersama Pak, yaitu Pancasila. Jadi walaupun beragam suku budaya, tetapi tetap harus mengingat dan mengikuti aturan ideologi Pancasila Pak. Iya, ya. Jadi di dalam masyarakat yang multikultural itu ada aturan-aturan, nilai-nilai yang disepakati bersama. Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural itu didasarkan pada ideologi Pancasila. Jadi pola pikir, bersikap, bertindak itu harus sesuai dengan pengamalan sila yang ada di dalam Pancasila dan juga semboyan di muka. Arti semboyan di muka Katolik apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap Satu. ya. Nah, realita apa lagi nak yang bisa kamu lihat dari cuplikan tadi nak? Ya, silakan ya nak. Dari yang video yang saya amati Pak, ternyata dari perbedaan tadi juga berpotensi Pak dapat Iya. mengakibatkan suatu konflik. Iya, jadi setiap perbedaan di dalam masyarakat itu selalu memiliki potensi konfliknya. Iya. Coba sebutkan konflik apa yang pernah kamu lihat? Konflik yang paling sering saya lihat Pak kalau di masyarakat itu seperti perbedaan mereka yang beragama. Iya. Mereka beranggapan kalau agama mereka itu lebih benar dibandingkan agama lain. Jadi Iya. mereka egois sendiri. Iya, ada klaim-klaim kebenaran keagamaan ya, menganggap agama saya lebih hebat, agama saya yang memiliki kebenaran mutlak, sedangkan agama lain salah. Kita akan lihat dulu nak, Bapak mau ajak dulu kita untuk mencari konsep tentang multikulturalisme dan nilai-nilai multikultur. Ya, ya. Kamu bisa cari informasinya dari media elektronik atau HP. Siapa punya HP sini nak? Coba angkat HP-nya dulu. Iya, kita mau gunakan handphone kita ini sebagai sumber belajar nak ya. Jadi kita bisa mencari berbagai informasi terkait materi ini melalui internet. Nah, kamu Bapak ajak untuk mencari konsep multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Lalu sesudah kamu mencari konsep multikulturalisme itu, apa nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam sebuah masyarakat multikultur? Paham itu nak? Paham, Pak. Oke, ya Bapak minta kamu untuk mencari terkait pertanyaan Bapak sampaikan tadi. Waktunya 10 menit. Silakan. Tuliskan pokok-pokok pentingnya nak ya. Tentang definisi, konsep. Lalu kemukakan nanti satu saja nilai-nilai dari masyarakat multikultural. Oke, waktunya selesai nak. Waktunya selesai. Sudah masing-masing menuliskan ya nak kan? Sudah, Pak. Oke. Mario sudah Mario? Oke. Coba ada yang bisa kasih pendapat nak? Ya, Pak. Ya silakan kritik. Multikulturalisme adalah sebuah pandangan atau ideologi yang mengakui adanya perbedaan dalam kesederajatan. Iya, sebuah ideologi yang mengakui adanya kesederajatan. Kalau arti sederajat apa nak? Setara. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Masing-masing itu diperlakukan sama. Termasuk juga hak setiap orang. Nah, ada lagi nak yang bisa mendefinisikan multikulturalisme itu nak? Ya, Pak. Iya, silakan Cynthia.
Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keberagaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan budaya mereka atau politik yang mereka anut. Iya. Kalau kita lihat dari definisi tadi yang disampaikan teman kita tadi, ternyata konsep multikultural ini bukan hanya berbicara tentang perbedaan budaya, tapi juga mencakup persoalan-persoalan lain seperti ekonomi, politik, ya pilihan politik, gender, terus sosial antara yang kaya dan yang miskin, ya. Dan banyak persoalan-persoalan lainnya. Jadi multikulturalisme itu sebenarnya ideologi atau gagasan yang menekankan kepada keberaneka-ragaman. Nah, jadi multikulturalisme itu menekankan pada sikap. Apa yang perlu kita lakukan dalam konteks masyarakat yang beraneka-ragam ini? Ya. Nah, jadi itu dia. Dari konsep tadi, Bapak minta kamu untuk menuliskan dulu nilai-nilai multikultur yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat kita yang maju. Kamu boleh tuliskan satu di dalam kertas ini. Sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah tulis lah? Iya, Priti. Coba Priti, silakan maju ke depan. Nilai-nilai multikultural yang pertama menurut saya yaitu menghormati perbedaan sosial. Menghormati perbedaan sosial. Maksudnya gimana itu, Priti? Yaitu kalau kita melihat ada masyarakat miskin atau kaya, kita tidak boleh membedakan itu. Jangan sementara mereka kaya jadi semena-mena kepada orang miskin. Iya, jangan berlaku semena-mena terhadap orang yang derajatnya mungkin di bawah kita, seperti mereka yang miskin. Nah, terkadang kan orang yang miskin ini kan sering sekali diabaikan. Dan biasanya kalau orang bicara, yang dilihat bukan apa yang dibicarakan, tetapi siapa yang berbicara. Apakah dia orang terhormat? Apakah dia orang terpandang? Apakah dia orang kaya? Biasanya orang-orang yang kelompok atas ini mendapatkan tempat yang lebih dibandingkan orang-orang yang ya, tepuk tangan dulu untuk dia. Ada lagi nak, silakan nak. Ya. Apa yang kau tulis? Yang saya tulis adalah kerjasama dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Contohnya Pak, pada saat ini kita menemukan perbedaan banyak sekali, tetapi biarlah perbedaan tersebut kita dapat kerjasama dan hidup damai, menjauhi segala konflik atau hal-hal yang buruk yang menyebabkan kita hidup tidak damai. Iya, perlu adanya kerjasama. Ya. Nah, yang dilakukan dalam masyarakat yang majemuk, yang multikultural ini adalah bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan persoalan bersama. Contoh yang kita hadapi beberapa 2 tahun yang lalu, masalah COVID-19. Ini kan bukan hanya urusan satu orang saja, bukan hanya urusan satu kelompok masyarakat saja, tetapi ini menjadi tugas kita bersama. Nah, semua masyarakat. Nah, jadi semua turut ambil bagian. Bagaimana bekerja sama? Misalnya menerapkan hidup sehat. Oke? Nah, di tengah-tengah masyarakat kamu untuk menunjukkan kerjasama apa lagi? Contohnya pembangunan jalan, bergotong royong ketika ada jalan-jalan yang berlubang, jangan menunggu pemerintah atau dana pemerintah, tetapi marilah dengan inisiatif masyarakat bersama ikut bergotong royong untuk memperbaiki jalan tersebut. Iya, gotong royong bersama-sama ya, tanpa harus kita tunggu dulu pemerintah untuk mengatasi masalah jalan yang berlubang, tetapi warga itu sendiri juga harus berinisiatif menyelesaikan. Iya.
Tepuk tangan dulu. Ada lagi nggak? Silakan Randy. Kalau saya Pak, pengakuan terhadap realitas keberagaman suku, budaya, ras, agama, geografi dan yang lainnya Pak. Iya, ada pengakuan terhadap realita keberagaman. Coba maksudnya gimana? Itu kita dapat berteman kepada siapa saja, tidak perlu karena dia berbeda suku budaya gitu, jadi kita tidak boleh berteman kepada mereka. Jadi kita itu dapat berteman kepada siapapun tanpa memandang latar belakang mereka Pak. Iya, jadi kita bisa berteman, bergaul dengan siapa saja ya. Iya Pak. Meskipun kita ini berbeda dengan orang lain. Di sekolah juga ya punya teman yang berbeda kan, Punya pasti Pak. Iya, latar belakang agamanya ya. Agama, sukunya juga. Iya, terima kasih. Ada yang lain nak? Silakan. Nilai-nilainya yaitu menerima serta memperlakukan semua orang sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk ciptaan Tuhan. Iya, menerima semua orang sebagai manusia yang bermartabat, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Cara kamu wujudkannya gimana ya? Contohnya seperti ini Pak, dalam hidup ini kan mungkin ada yang normal dan ada yang tidak normal. Nah, tidak normalnya ini seperti orang yang cacat. Nah, mungkin kan ada sebagian orang yang tidak dapat bisa menerimanya. Tapi dalam hal ini, dalam segi yang tidak normal itu kita harus dapat menerima, tidak boleh membeda-bedakan. Ada kalanya memang orang terlahir di dunia ini tidak memiliki fisik yang sempurna seperti kita ya. Seperti orang yang cacat karena bawaan lahir. Namun bukan berarti kita lantas melecehkan mereka. Karena kita bisa lihat juga banyak kok orang yang cacat, orang yang fisiknya kurang, tetapi memiliki karir yang luar biasa. Jadi fisik tidak membatasi seseorang juga untuk bisa berkarya dan hidup. Nah, kita sebagai orang ya, ada kalanya kita menemukan orang seperti itu. Jangan pernah kita reject mereka. Ya. Oke, ada lagi nak? Iya Mario, silakan nak. Apa yang kamu tulis Mario? Ini adanya prinsip keadilan dan persamaan. Adanya prinsip keadilan dan persamaan. Gimana mewujudkan ini Mario? Di setiap manusia itu memiliki prinsip dan keadilan yang sama di mata hukum. Oh, adanya persamaan di mata hukum. Pernah kamu amati nak masalah hukum, ketidakadilan dalam hal hukum? Karena gimana? Dalam menanggapi permasalahan. Iya. Ada yang bisa bantu temannya nak coba? Masalah hukum, ketidakadilan secara hukum. Ada yang bisa bantu nak? Saya Pak, Iya, coba. sebenarnya dalam hukum ini sekarang kan banyak kasus Pak di mana para pejabat lebih digelapkan kasusnya, sedangkan orang-orang yang biasa, masyarakat biasa lebih dipersulit. Padahal kan sebenarnya undang-undang itu sudah ada dan undang-undang seharusnya dilaksanakan dengan baik, tapi sekarang para pejabat lebih sewenang-wenang. Iya. Artinya di negara hukum ini nak, tidak ada yang kebal hukum. Semuanya sama, baik itu pejabat, orang biasa, masyarakat awam, ini sama di mata hukum. Nah, ya. Untuk kasus-kasus, misalnya dia korupsi 2 miliar, hukumannya 2 tahun, sama dengan yang mencuri ayam. Nah, ini kasus-kasus yang tidak adil secara hukum, ya. Nah, jadi masyarakat multikultural itu menekankan persamaan dan keadilan secara hukum. Nah, gitu ya Mario ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan Nak. Jadi di sini saya tidak berprasangka buruk terhadap orang yang berbeda latar belakang. Jadi maksudnya Pak, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang berbeda latar belakang itu, yaitu jangan karena dia berbeda dari kita langsung menganggap mereka itu dengan buruk. Atau misalnya kalau kita misalkan seperti saya kan orang Batak kan Pak, jadi saya melihat orang Jawa ini sepertinya mereka ini sering-sering pakai unta seperti itu, dan juga kita merasa kayak fanatik dengan mereka gitu. Iya ya. Jadi dalam masyarakat multikultural itu kita harus bisa tinggalkan prasangka buruk terhadap orang.
Jangan terus kita menilai orang berdasarkan dugaan-dugaan yang belum tentu benar kenyataannya seperti itu. Saya mengambil nilai-nilai multikulturalisme itu yaitu tidak mengabaikan kelompok minoritas. Iya, tidak mengabaikan kelompok minoritas. Maksudnya gimana ini? Jadi dalam masyarakat yang multikultural ini kita yang minoritas bukan hanya kita tidak boleh mengabaikan kelompok minoritas Pak, dan kita juga malah harus melindungi kelompok-kelompok minoritas tersebut. Iya, dalam masyarakat multikultural ini tidak ada yang mendominasi. Tidak ada kelompok mayoritas, tidak ada kelompok minoritas. Konsep tadi multikultural itu adalah kesamaan hak semua orang. Ya. Nah, jadi kalaupun ada mayoritas, dan memang itu adalah realita. Kalau misalnya di tengah bangsa kita ini kan ada kelompok yang mayoritas, misalnya beragama tetangga kita, ya kan? Jadi tugas yang mayoritas itu sebaiknya melindungi, menjaga. Sebaliknya yang minoritas harus bisa menghargai, menghormati, ya. Sehingga dengan sikap seperti itu sebenarnya kita bisa terjalin hubungan yang baik dengan orang berbeda. Nah, jadi apa yang kamu tulis ini nggak semua, itulah memang benar seperti itu ya. Nilai-nilai multikultural itu sebagaimana yang sudah kamu sampaikan. Nah, jadi tugas kamu itu adalah bagaimana merefleksikannya, mewujudkan ini, sehingga terjalin hubungan yang baik kita dengan orang lain. Ingatlah, kita hidup di tengah-tengah dunia ini bukan dalam ruangan yang hampa, bukan dalam ruang kosong, tetapi kita hidup berdampingan bersama-sama dengan orang lain. Di sekolah kamu akan lihat itu ada perbedaan dengan teman-temanmu yang berbeda agama, suku denganmu. Di masyarakat juga kamu bisa lihat, ya kan? Nah, di dalam lingkungan keluarga mungkin saja kita berbeda pandangan dengan orang tua, mungkin kita berbeda karakter dengan adik dan kakak kita. Jadi penerapan multikulturalisme ini sebenarnya harus ditampilkan, diwujudkan dalam interaksi kita bersama dengan orang lain. Nah, anak-anak kami sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia ini adalah bangsa yang multikultur, yang didasarkan pada ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Sebenarnya ini adalah cita-cita dan impian dari bangsa kita ya. Namun meskipun kita sudah memiliki ideologi Pancasila dengan semboyan yang sakti, bukan berarti negara kita ini bebas dari masalah. Kita bisa lihat berbagai konflik bisa terjadi di negara kita ini. Pada tahun 1998 terjadi konflik besar di Poso dengan konflik Poso, Ambon. Nah, yang awal mulanya itu adalah ejekan dari remaja, dari pemuda-pemuda, lalu dibalas dengan serangan dari kelompok lain, yang pada akhirnya menjadi bentrok. Jadi kesannya ada bentrok antar suku, antar agama, padahal sebenarnya itu bukanlah konflik agama. Coba kita saksikan video berikut ini. Sesudah kalian menyaksikan video tadi, coba identifikasi faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan masyarakat multikultural. Lalu kemudian, hal apa yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya, coba diperhatikan. Kaitkanlah dengan pengalamanmu saat kamu bergaul bersama-sama dengan orang yang berlatar belakang berbeda denganmu. Lalu lakukanlah eksplorasi, galilah ayat-ayat Alkitab yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam mewujudkan masyarakat yang multikultural. Ya, bisa nggak? Oke, ya. Silakan masing-masing kelompok mengerjakannya. Sudah? Sudah Pak. Kelompok 1 sudah. Gimana kelompok 2 nak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, Bapak minta ketua kelompoknya membacakan dulu hasil diskusinya. Dalam ujaran kebencian ini dari pengalaman yang saya alami Pak, itu adanya hinaan. Karena mungkin karena kami Batak atau Kristen, banyak yang bilang, ih mereka makan
babi haram gitu Pak, kayak gitu. Terus ketawa sama mereka. Iya. Sakit. Iya. Jadi yang pertama, faktor pertama ujaran kebencian ya. Nah biasanya orang benci, tidak suka terhadap kita karena memang kita dianggap ini berbeda dengan mereka. Apalagi kalau kita orang Batak, orang Kristen dianggap makan babi, lalu orang lain suka untuk bergaul dengan kita. Itu pengalamanmu ya. Selain ujaran kebencian, faktor apa lagi nak? Ada bisa dari kelompok satu? Ya, Kak. Iya. Faktor penghambat yang lainnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya sikap fanatisme Pak, atau sikap tertutup. Orang yang berbeda agama, contohnya kita Kristen, orang-orang yang beda agama tidak mau berteman dengan kita. Fanatik ya, fanatisme. Biasanya fanatisme ini adalah sikap yang tertutup terhadap keberagaman. Biasanya kalau yang fanatik ini memang masih menganggap ada sekat-sekat perbedaan di antara kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, hal apa yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat persatuan? Dan ini kaitan juga dengan eksplor ya, ayat-ayat Alkitab yang bisa mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang menuju untuk rakyat. Coba. Ya, apa tadi nak kasih kelompoknya? Saya mengambil ayat Alkitab pada Kejadian 1 ayat 26. Kita mendapatkan makna di mana kita itu serupa dengan Allah. Jadi, jika kita serupa dengan Allah, setiap orang berarti adalah ciptaan Allah dan segambar dengan Allah. Jadi, kita harus saling menghargai seperti kita menghargai Tuhan, begitu juga kita menghargai sesama kita. Nah, untuk hal tersebut, ketika kita saling menghargai, kita persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjalin atau dapat terbentuk. Iya. Nah, jadi gagasannya itu berangkat dari konsep kesegambaran manusia dengan Allah, ya. Jadi siapapun kita ini adalah segambar dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita mengejek orang lain, kalau kita menghina orang lain, itu sama halnya kita sebenarnya sudah menghina Tuhan dan merusak kesegambaran kita dengan Tuhan. Apalagi kalau yang kita lakukan itu adalah tindakan-tindakan kekerasan, ya, baik itu secara fisik dan juga secara psikis. Oke? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Yang pertama itu yang mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan masyarakat multikultural itu Pak, seperti prasangka buruk Pak. Ya. Jadi saya pernah kejadian ini melihat dari sosial media ya Pak. Jadi dia memvideokan dia sedang memberi gitu bantuan kepada para pemulung dan orang-orang yang kekurangan gitu Pak. Cuman ada orang yang langsung berprasangka dan komen di situ Pak, alah hanya demi tenar dibuatlah video kayak gini supaya dia dianggap baik Pak. Padahal menurut saya kita itu tidak perlu mengambil sisi buruknya ya, kita ambil sisi baiknya aja. Artinya kita juga mau memberi kepada orang yang kekurangan, walaupun tanpa harus disebarkan di media sosial. Jadi menurut saya prasangka buruk ini sangat menghambat dalam mewujudkan masyarakat yang multikultural. Iya, tepuk tangan dulu untuk pendapat kelompok ini. Nah, jadi ya, benar ya seperti yang kita katakan tadi. Ada kalanya ketika kita membantu orang lain, kita sudah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kadang perbuatan kita itu dinilai negatif oleh orang, ya. Nah, jadi apapun penilaian orang, tetaplah berbuat baik. Berbuat baik. Oke, ada lagi nak? Faktor apa lagi nak? Dari kelompok 2? Iya, silakan. Itu faktor penghambatnya selain yang tadi Pak, yaitu adanya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi Pak. Iya. Kaum perempuan lebih lemah. Kaum perempuan hanya ditugaskan hanya untuk mengurus rumah tangga. Jadi di masyarakat kaum laki-laki dianggap lebih tinggi. Iya, jadi silakan dulu. Nah, jadi ada anggapan laki-laki itu dianggap lebih kuat, lebih hebat dibandingkan perempuan. Perempuan itu hanya tugasnya mengurusi rumah tangga, mencuci piring, mencuci kain, bersihkan rumah, ngurus anak, seperti itu kan? Ini adil nggak bagi kalian perempuan ini nak? Nggak adil. Hah? Iya, wanita sekarang kan perempuan dibatasi. Padahal untuk berkarir
berkarya, perempuan pun boleh. Mau bekerja pun juga perempuan boleh. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan laki-laki juga boleh. Nah, inilah problem yang ada di dalam masyarakat multikultur, ya. Dalam hal ketidakadilan gender, ya, perlakuan-perlakuan yang tidak baik berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk pertanyaan kedua, nak kaitkan dengan apa? Ayat-ayat Alkitab yang bisa kamu jadikan sebagai dasar fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang multikultur. Ada nak? Silakan. Ya. Ada Pak. Itu dalam Galatia 3 ayat 28 Pak. Galatia ayat 28. Iya. Kaitannya dengan membangun multikulturalisme, yaitu semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial itu dipersatukan Pak dalam Kristus. Artinya kasih Kristus itu diberikan bagi semua orang Pak, tidak memandang karena dia derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah, tapi sama rata kepada semua yang dia ciptakan Pak. Iya, nah kasih Kristus itu ditujukan kepada semua orang. Rasul Paulus menekankan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada Buddha, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan hanya ditujukan kepada orang Israel, Pak, ya, tetapi keselamatan itu juga diperuntukkan kepada semua umat manusia. Bahkan Yesus saja juga menunjukkan bagaimana Yesus terbuka terhadap orang yang berbeda-beda. Yesus menunjukkan sikap multikulturalnya dengan menerima siapa saja. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Kanaan. Yesus bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat. Nah, jadi ini menunjukkan. Bahkan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, bagaimana orang yang Samaria yang murah hati ini memiliki empati terhadap orang yang kesusahan. Dibandingkan dengan para imam dan orang-orang Lewi yang sebenarnya mereka sudah tahu sebenarnya tentang kitab suci, tahu mereka bagaimana melakukan yang baik, tapi mereka tidak terapkan. Nah, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu menunjukkan kepada kita sebenarnya tidak lagi ada pemisah antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, Bapak mau tanya dulu ke kita ini, sikap apa yang perlu kita bangun? Sikap apa yang perlu kita miliki untuk mewujudkan masyarakat yang multikultur? Apa yang perlu dikembangkan? Sikap yang perlu dikembangkan yaitu Pak saling menghargai Pak. Saling Menghargai. Ada lagi nak? Saya Pak Ya. tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif, ya. Simpati dan empati Pak. Simpati dan empati. Apa bedanya simpati sama empati? Kalau simpati Pak artinya kita memiliki rasa iba kepada orang yang Ya. telah memiliki kemalangan gitu Pak contohnya. Terus kalau empati itu kita berada dalam posisi itu Pak. Jadi kita pun mengalami apa itu Pak? Hal yang sama dengan Hal yang orang sama lain, ya. dengan orang yang merasakan. Iya, jadi lebih dalam memang menaruh empati, ya. Kalau emosi itu melibatkan emosi, kita menjadi sama seperti orang lain. Oke. Ada lagi sikap apa yang perlu kita kembangkan? Saya Pak gotong royong. Gotong royong. Kalau di sekolah apa yang bisa kamu lakukan, Julia? Membantu teman-teman Pak jika disuruh Iya. jika disuruh cabut rumput misalnya. Iya, bersihkan halaman sekolah. Ya, ikut serta di dalam mengerjakan tugas piket kelas, ya. Oke, ada lagi yang perlu dikembangkan? Pak, Ya. Ini. toleransi Pak. Toleransi. Bagaimana ini nak sikap toleransi ini nak? Misalnya kalau agama lain sedang ibadah kita menghormati Kita menghormati, tidak boleh berisik. Ya, kalau orang lain sedang merayakan hari besar keagamaannya, misalkan coba diri dulu nak. Nah, katakanlah dia orang Muslim, kamu orang Kristen. Apa yang perlu kamu sampaikan ke dia nak? Lalu kamu orang yang berbeda saat dia menjalankan apa Mak? Hari raya besarnya, ya. Merayakan hari besarnya. hari raya Idul Fitri ya kan, maaf jika ada salah. Iya.
perlu menyampaikan rasa sukacitanya juga kepada orang yang merayakan hari keagamaan yang mungkin dengan cara minta maaf. Ya Pak. Oke. Ada lagi nak? Solidaritas Pak. Solidaritas. Ya. Gimana yang menunjukkan solidaritasnya? Ya kita itu harus memiliki rasa persaudaraan kepada setiap orang Pak dan tenggang rasa. Ya, walaupun tidak kita kenal tapi kita harus tetap memiliki rasa persaudaraan gitu Pak. Jika dia sedang perlu bantuan kita ya datang menolong gitu. Iya, kita harus memberikan bantuan, solidaritas ya. Nah, ada lagi? Tema Nah, kabarnya sikap rela berkorban. rela berkorban. Gimana nih? Misalnya ada kawan yang lagi kesusahan dibantu gitu Pak. Ada kawan kesusahan dibantu gitu ya. Iya, solidaritas ya. Oke. Jadi kalau misalnya kawannya butuh bantuan, dia nggak bisa mengerjakan tugas misalnya. Kau lakukan apa? Nah, iya, coba yang lain. Nah. Kalau ada temannya tidak mampu mengerjakan tugas, yang kau lakukan sebagai teman itu apa? Iya. Tidak memberikannya contekan, tetapi menjelaskan. Contohnya saya mengetahui materi tersebut, saya menjelaskan materi tersebut. Tetapi saya tidak boleh memberikan dia contekan, Pak. Iya, tetapi membimbing dia. Iya, Pak. Bagaimana dia supaya bisa menyelesaikan tugas. Ada beberapa sikap yang perlu kita kembangkan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ada 13 sikap. Bapak kasih dulu nama-nama masing-masing kepada kamu ya. Kamu saling menghargai, kamu toleransi, nama kamu keadilan, nama kamu demokrasi, nama kamu inklusif, nama kamu gotong royong, dan nama kamu rela berkorban. Oke? Nah, nanti kalau Bapak sebutkan nama kamu masing-masing, nanti jawabannya siap, saya akan laksanakan. Ya? Tapi kalau Bapak sebutkan nanti ada sifat yang perlu dihindari seperti primordialisme, ujaran kebencian, fanatis dan lain sebagainya, kamu akan katakan No. oke, siap? Siap. Bapak akan panggil ya sesuai dengan namanya ya. Nah, demokratis. Siap laksanakan. Iya. Rela berkorban. Siap, saya akan laksanakan. Keadilan. Siap laksanakan. Iya, laksanakan. Fanatik. No. Primordialisme. Tangan kita semua. Dari materi pembelajaran kita hari ini nak, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan nak, ya. Nah, kita sudah belajar tentang multikulturalisme, bagaimana ciri-ciri masyarakat multikultural dan sikap-sikap apa yang perlu kita hindarkan di dalam mewujudkan masyarakat yang multikultural dan sikap apa yang perlu kita kembangkan. Nah, biarlah kita juga bisa mensyukuri keanekaragaman ini sebagai karya ciptaan Tuhan yang luar biasa, sebagai anugerah Tuhan bagi kita di dalam masyarakat, di dalam bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, sehingga kita bisa mewujudkan kesegambaran manusia dengan Allah tadi ya. Lalu kita juga bisa mencerminkan karakter dan teladan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme. Kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita ini, kalau minta salah seorang yang memimpin kita dalam doa kita dulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami telah selesai belajar pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan